Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai seorang mukmin, kita itu tidak pantas ya jika kita merasa aman terhadap makarnya Allah atas keimanan yang kita miliki sekarang ini. Tetapi kita harus selalu khawatir terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, meskipun hanya satu ujian yang akan merampas keimanan pada diri kita. Maka setiap hari jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub, hanya Allah yang membulak-balikan hati kita. Sabbit qalbi, tetapkanlah ya Allah hatiku ini ala dinika, terhadap agamamu ya Allah. Wa ala ta'atika, dan taat aku kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat zalim. Karena secara hakikatnya kita tidak mengetahui akan nasib kita. Jangankan beberapa waktu yang lama, 1 detik ke depan pun kita tidak mengetahui akan nasib kita. Apakah kita akan wafat di dalam keadaan husnul khatimah ataupun kita wafat di dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik ya. Maka kali ini jika pembahasan kemarin saya sudah menerangkan akan kisahnya seorang Bal'am bin Bawra, maka sekarang saya ingin memberikan lagi kisah seorang ahli zuhud yang bernama Barsisah. Namun beliau itu wafat di dalam keadaan su'ul khatimah sehingga Allah memasukkan kepada Barsisah ini di neraka abadan selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kisah yang ingin saya sampaikan ini bisa kita petik ambil hikmahnya. Kopi Al-Asran ini merupakan kopi produksi aku sendiri sehingga aku tahu banget isi kandungan di dalam kopi ini. Tidak menggunakan bahan pengawet apalagi bahan kimia, sehingga tidak akan berdebar di jantung, pusing di kepala, apalagi sesak di dada. Ini kopi khusus untuk keharmonisan pasangan suami istri. Ini kopi boleh diseduh menggunakan pemanis, tetapi hanya boleh menggunakan gula aren murni ataupun madu murni. Saya tidak disarankan menggunakan gula pasir ataupun gula putih. Bisa didapatkan produk Al-Asran ini di TikTok Al-Asran ataupun di toko online lainnya. Ini ada di dalam kisah ini saya ketemui di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Barsisah itu adalah seorang ahli zuhud. Dia itu siang malam tak pernah dia itu berhenti untuk melakukan ibadah. Bahkan diceritakan di dalam kitab ini sosok Barsisah ini tidak pernah melakukan maksiat, saking tertunggulnya gitu di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan diceritakan di dalam kitab ini Barsisah ini melakukan ibadah selama 70 tahun. Dan Barsisah ini oleh Allah diberikan suatu kelebihan. Atas izinnya Allah, Barsisah itu bahkan saking hebat di dalam segi keilmuannya, sampai-sampai Barsisah ini bisa berlari di atas air dan juga bisa terbang gitu ke awang-awang gitu ya, kayak layaknya burung gitu, seperti itu. Inilah kelebihan yang Allah berikan terhadap Barsisah tersebut. Dan Barsisah pun kalau sekarang kita katakan seorang ajengan lah kali ya gitu. Karena Barsisah itu mempunyai sebuah pondok pesantren dan santrinya pun banyak sekali. Santrinya pun ya bukan santri sedikit, mencapai puluhan ribu santrinya pun. Jadi memang sosok Barsisah ini yang cukup sangat terkenal sekali di daerahnya akan kealimannya dan juga akan ke ahli ibadahannya juga. Tetapi apa yang terjadi dikarenakan Barsisah itu sangat terkenal akan ahli ibadahnya, sehingga setan iblis merasa sudah sangat geram sekali gitu ya hatinya iblis, ingin sekali menghancurkan akan nasibnya Barsisah gitu.
Sehingga berpikir bagaimana ya ini triknya, caranya agar aku melemahkan imannya Barsisoh. Lantas pada suatu ketika akhirnya iblis memerintahkan kepada salah satu setan untuk mengganggu Barsisoh, menyuruh untuk berpura-pura menjadi seperti layaknya seorang santri. Jadi memang si setan ini bisa berubah menjadi wujud apapun yang ia mau seperti itu. Dan pada saat itu memang setan itu berubah menjadi wujudnya layaknya seperti manusia, padahal dia adalah setan. Ngeri juga gitu ya. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sebetulnya dia itu bukan manusia, tetapi dia itu adalah setan, seperti itu. Termasuk Barsisoh sendiri. Dikatakan ini si setan ini santri baru lah gitu ya, masuk ke pondoknya Barsisoh. Nah, ini si setan, ya namanya juga setan ya, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan tidur kalau yang namanya setan. Ini si setan itu melakukan ibadahnya melebihi daripada santri-santri yang lainnya seperti itu. Sehingga menjadi perbincangan nih di antara para teman-teman santrinya, ini ada santri baru nih yang ibadahnya itu sangat benar-benar luar biasa sekali. Nah, ini saking ramainya perbincangan di antara teman-temannya, ada sosok santri baru yang begitu hebat sekali ibadahnya, yang tak mengenal lelah, yang tak mengenal waktu. Akhirnya terdengarlah oleh telinga sang gurunya, yaitu Barsisoh tersebut. Nah, lantas Barsisoh pun penasaran gitu ya, ini siapa ini loh santri baru kok bisa sehebat itu ya ibadahnya. Padahal ini santri baru loh, bukan santri yang sudah lama seperti itu. Lantas Barsisoh sengaja mendekati santri tersebut yang padahal itu setan gitu ya. Kemudian melaksanakan ibadah bareng-bareng dengan santri-santri yang lainnya. Santri yang lainnya udah beres, Barsisoh kemudian ibadahnya yang lebih lama. Nah, setelah Barsisoh itu beres melaksanakan ibadah, ternyata santri baru yang setan tersebut itu belum selesai melaksanakan ibadahnya, masih tetap melaksanakan ibadah. Dan Barsisoh pun merasa kaget, kok bisa ya dia ibadah dengan begitu lama melebihi aku, kata Barsisoh. Saking penasarannya itu Barsisoh ditunggulah itu santri tersebut sampai selesai. Kemudian Barsisoh bertanya kepada setan tersebut ya, yang menjelma menjadi manusia. Ya mungkin berkata gitu, kok kamu bisa sih melakukan ibadah segitu hebatnya, segitu lamanya gitu. Bahkan aku tidak mampu seperti apa yang kamu lakukan ibadah tersebut. Maka setan tersebut berkata kepada Barsisoh, wahai guruku gitu ya, kepada Barsisoh, wahai guruku, kenapa aku bisa melaksanakan ibadah seperti ini, sebelumnya aku tidak bisa melakukan ibadah seperti ini. Tetapi ketika aku melakukan satu perbuatan dosa yang begitu besar, aku di dalam hatiku mendapatkan penyesalan yang benar-benar begitu besar gitu. Aku benar-benar bertaubat gitu kepada Allah gitu, sehingga aku bisa melaksanakan ibadah seperti ini gitu. Lantas tuh Barsisoh tuh berkata kepada setan tersebut, dosa apa yang kamu lakukan, katanya. Sebelumnya aku pernah membunuh seseorang. Dan Barsisoh pun terkaget gitu ya ketika mendengar, kamu pernah membunuh, kalau itu mah dosa yang sangat besar, katanya, kata Barsisoh tersebut. Lalu si setan tersebut itu mulai nih mau membuat perangkap nih terhadap ini Barsisoh. Wahai guruku, kamu pun bisa melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Bahkan aku yakin bahwa Anda itu bisa melebihi ibadahnya itu seperti saya. Anda tuh bisa melebihi seperti saya. Karena Anda adalah seorang ahlul ilmi, Anda adalah seorang ahli ilmu, dan Anda juga seorang ahli ibadah. Sedangkan saya sebelumnya bukan ahli ibadah. Saya sebelumnya bukan ahli ibadah, tetapi sekarang saya bisa melakukan ibadah seperti ini. Apalagi Anda akan melebihi ibadah seperti saya. Nah, ini di sini Barsisoh tuh sudah mulai masuk terhadap perangkapnya ini iblis. Akalnya udah hilang karena sanjungan dari iblis tersebut, dan juga ada keinginan, yang mana keinginan itu berarti bukan dikarenakan ingin, mungkin berarti keinginan Barsisoh ini bukan ikhlas dikarenakan Allah, seperti itu ya.
Nah, lalu lantas Barsisa berkata kepada iblis tersebut, wahai iblis, ya bukan iblis ya gitu ya, nggak tahu tuh namanya siapa itu si iblis ya, pura-puranya aku nggak tahu, misalkan iblis saja deh gitu ya. Hai iblis, masa aku harus melakukan dosa membunuh? Aku tidak berani untuk membunuh. Itu kan dosa yang sangat besar sekali gitu. Aku tidak mau untuk melakukan dosa seperti itu. Lalu iblis dan setan tersebut berkata gitu ya, maksudnya setan bukan iblis. Setan tersebut berkata nih kepada Barsisa, kalau kamu tidak sanggup membunuh, kamu coba sekarang berzina aja, katanya, berzina aja. Karena kan kalau dosa berzina dibandingkan membunuh itu lebih besar membunuh dosanya gitu. Dan Barsisa pun berkata, tidak. Masa aku seorang kiai lah gitu ya, seorang ajengan lah. Masa aku harus melakukan dosa yang begitu sangat hina sekali? Masa aku harus berzina? Seperti itu. Ya, kata setan tersebut berkata kepada Barsisa, ya kalau begitu bagaimana lagi dong? Tidak ada lagi cara kalau kamu ingin ibadah seperti yang saya lakukan. Seperti itu ya, karena bagaimana di dalam hati ada rasa penyesalan kalau kamu tidak melakukan dosa. Kenapa kamu seperti itu? Karena selama ini kamu itu belum pernah bermaksiat kepada Allah gitu. Semua orang itu pernah bermaksiat, sedangkan kamu tidak pernah bermaksiat. Makanya kamu tuh tidak bisa merasakan akan apa yang aku rasakan. Aku tuh pernah bermaksiat sehingga hatiku benar-benar sekali menyesal. Sedangkan kamu tidak pernah bermaksiat sehingga hatimu tidak pernah ada rasa penyesalan gitu kepada Allah. Di sini udah semakin perangkap lagi semakin dalam. Dan Barsisa di sana berpikir, iya juga ya, apa yang dikatakan ini setan nggak salah juga ya. Lantas, ini ada trik yang terakhir nih. Ini dari si setan nih berkata nih kepada Barsisa, kalau kamu tidak sanggup berzina, udah deh Barsisa, kamu melakukan mabuk saja, mabuk aja. Mabuk itu kan dosanya itu lebih ringan daripada zina, daripada membunuh. Dikarenakan ini dosa yang lebih ringan di antara keduanya, sehingga kamu nanti bertobat kepada Allah itu tidak akan terlalu sulit. Karena ini dosanya juga tidak terlalu besar. Udah mabuk aja deh. Nah, disinilah Barsisa mulai masuk ke dalam perangkapnya setan, dan Barsisa pun mengikuti apa yang dikatakan oleh setan tersebut. Lantas Barsisa pun mabuk pada saat itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga logika akalnya sudah hilang di dalam pemikiran Barsisa. Mau sadar tidak disadari, kita pun sering melakukan dosa yang mana kita tahu bahwa itu adalah dosa, dan akal kita pun menerima bahwa itu adalah dosa. Tetapi ya begitulah keimanan kita yang lemah, kita pun sering melakukan dosa seperti itu. Entah dosa disengaja, tak disengaja, besar kecilnya, terkadang kita pun sadar tidak disadari sering melakukan hal seperti itu. Tetapi kita selalu mengharapkan rahman rahim Allah agar Allah selalu mengampuni dosa kita ya. Nah, lantas dilanjutkan lagi ceritanya setelah Barsisa ini mabuk. Kemudian harinya setan itu mengajarkan kepada Barsisa. Ini jadi lucu gitu ya. Jadi ada seorang santri justru yang mengajarkan kepada gurunya. Mengajarkan apa ini si setan terhadap Barsisa? Yaitu mengajarkan doa-doa dan juga teknik-teknik bagaimana cara penyembuhan. Karena kebetulan Barsisa belum menguasai akan ilmu tersebut. Dan diajarkanlah oleh si setan terhadap Barsisa akan doa-doa dan juga teknik-teknik di dalam pengobatan. Nah, lantas di kemudian hari ini setan itu melakukan lagi triknya. Ini pinternya setan. Kayaknya udah terancang gitu ya untuk melemahkan imannya Barsisa. Lantas si setan kemudian mendatangi seorang gadis perempuan dari kaum Bani Israel, dan gadis sosok perempuan ini sampai sakit-sakitan dikarenakan sakitnya itu adalah dikarenakan gangguan dari setan tersebut.
gitu ya. Diceritakan anak gadis ini dari kaum Bani Israel ini adalah anak seorang raja, bukan anak sembarangan, tetapi anak seorang raja yang mempunyai 3 saudara laki-laki. Anak gadis ini sekarang mulai jatuh sakitan, dan sakit bisa dikatakan sakit yang tidak wajar seperti itu ya. Karena kan ini sakitnya juga langsung kan diganggu oleh setan. Nah, kemudian itu saudara-saudaranya mencari, gimana ini untuk penyembuhan, ke sana belum sembuh, ke sini belum sembuh. Akhirnya mendapat kabar bahwa ada sosok yang bisa menyembuhkan anak gadisnya, yaitu yang bernama Barsisoh. Dia adalah seorang ajengan, seorang kiai yang bisa menyembuhkan anaknya. Maksud saya adiknya ya, karena ini adalah anak gadis perempuan. Akhirnya didatangkanlah itu anak gadis tersebut ke rumahnya Barsisoh, meminta agar adiknya itu disembuhkan. Pada saat itu Barsisoh menolak. Tidak ingin mengobati dikarenakan alasannya adalah seorang perempuan, seperti itu. Tetapi saudara-saudara anak gadis tersebut terus merajuk gitu kepada Barsisoh agar bisa menyembuhkan adiknya, karena saya harus kemana lagi, saya sudah ke sana ke sini, adik saya ini belum sembuh gitu. Dikarenakan mempunyai uang yang cukup banyak ya, ini saudara-saudaranya, namanya juga anak raja, sehingga Barsisoh menyetujui ya, tetapi dibuatkanlah kuil gitu ya di samping rumahnya Barsisoh, ibaratkan dibuatkanlah rumah lah gitu ya di samping rumah Barsisoh gitu ya, karena masa sih mau serumah gitu kan, akhirnya dibuatkanlah rumah di samping Barsisoh untuk anak gadis tersebut. Nah, maka tinggallah anak gadis tersebut itu di samping rumah Barsisoh. Kemudian setiap hari Barsisoh mengobati anak gadis tersebut. Nah, di sana juga setan mulai merajuk ke dalam hatinya Barsisoh. Mengobati setiap hari sehingga ada timbul di dalam hati Barsisoh, ada apa ya? Dalam hatinya ada sedikit jatuh hati lah kepada anak gadis perawan ini. Lantas dengan kehebatannya itu setan, ketika mengobati anak gadis tersebut, setan sengaja menyingkapkan pakaiannya perempuan tersebut. Ya tentu tidak terlihat lah ya oleh Barsisoh. Sengaja menyingkapkan pakaiannya sehingga terlihatlah auratnya wanita tersebut. Sehingga setan terus membisiki kepada Barsisoh agar melakukan perzinahan dengan wanita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya Barsisoh pun melakukan perzinahan dengan anak gadis tersebut. Setelah melakukan perzinahan, di kemudian hari diceritakan anak gadis ini sampai hamilnya dikarenakan pernah berzinah dengan Barsisoh tersebut. Dan Barsisoh setelah mengetahui bahwa anak gadis itu hamil, begitu sangat kagetnya sekali gitu. Aduh, bagaimana ini gitu ya. Nanti bagaimana ini nasib aku? Siapa lagi? Pasti ini saudara-saudaranya bahkan berpikir bahwa akulah yang melakukannya, karena aku yang setiap hari mengobatinya. Akhirnya si setan tului terus menggoda lagi kepada Barsisoh. Ayo Barsisoh, ini bagaimana nih kalau misalkan nanti kakak-kakaknya yang mengetahui, kamu akan mendapatkan hukuman yang begitu sangat berat sekali gitu ya. Nah, ini mulai panik. Barsisoh mulai panik gitu, benar-benar mulai panik, sehingga iblis berkata seperti itu, setan berkata seperti itu, mengikuti apa yang diarahkan oleh setan tersebut. Begini aja caranya Barsisoh ya, wahai guruku, begini aja caranya. Sekarang kamu bunuh aja anak gadis ini agar kamu benar-benar bisa merasakan penyesalan di dalam hati kamu itu ya, agar kamu benar-benar merasakan penyesalan seperti yang telah aku lakukan. Aku pun dulu pernah membunuh sampai aku benar-benar bertaubat kepada Allah. Sekarang bunuh aja anak gadis tersebut, nanti mudah sekali kamu bertobat kepada Allah. Justru kamu akan kembali menjadi sosok seorang guru yang lebih ibadah daripada saya. Masya Allah. Akhirnya dibunuhlah anak gadis tersebut. Seperti itu. Dikarenakan takut ketahuan kan, akhirnya dikuburlah anak gadis tersebut di suatu tempat, di suatu bukit. Seperti itu.
Nah, ketika Barsisoh itu mengubur anak gadis tersebut gitu ya, tanpa sepengetahuan Barsisoh, di sana setan baju wanita tersebut ketika dikubur sengaja dibawa ke atas sehingga ada helaian baju yang tidak tertanam gitu oleh tanah, yang tidak terkubur seperti itu. Lantas pulanglah Barsisoh ke rumah dengan penuh penyesalan seperti itu. Ya, Barsisoh berpikir udah aja beres mungkin ya, ini tidak akan ada suatu kejadian yang lebih berat daripada ini. Diceritakan mungkin Barsisoh penuh penyesalan, dan entah penyesalannya itu apa yang dirasakan oleh di dalam hatinya. Nah, setelah itu datanglah kakak-kakak anak gadis tersebut. Wahai Barsisoh, kamu kemanakan adikku? Sekarang kenapa tidak ada adikku di sini? Dan Barsisoh akhirnya pun berbohong, kembali melakukan dosa kepada saudara-saudara anak gadis tersebut. Adikmu itu sekarang sudah terbunuh katanya oleh iblis, dan aku tuh tidak bisa melawan iblis setan tersebut dikarenakan yang begitu hebat sekali, dikarenakan adikmu itu bukan terkena penyakit biasa ya, tetapi terkena penyakit gangguan dari setan, dan ketika aku mau melawan setan tersebut aku tidak mampu, dan akhirnya adikmu pun terbunuh. Dan kakak-kakaknya pun ya percaya aja gitu ya akan apa yang dikatakan oleh Barsisoh. Nah, kemudian pada keesokan harinya kakak yang paling besar, kakaknya anak gadis tersebut yang paling besar itu bermimpi bahwa sebetulnya adik gadisnya itu bukan dibunuh oleh setan, tetapi dibunuh oleh Barsisoh. Tetapi ketika terbangun, kakak tersebut ya tidak sekonyong-konyong mempercayai akan mimpi tersebut. Berpikir namanya juga mimpi, seperti itu. Sampai pada keesokan harinya bermimpi lagi, dan mimpinya itu seperti itu, tetapi tetap tidak mempercayainya. Akhirnya setan itu sengaja mendatangkan mimpi tersebut terhadap adiknya, adik laki-laki yang lainnya, saudara yang lainnya. Kan diceritakan 3 saudara laki-laki kan, akhirnya adik yang laki-laki yang kedua dan yang ketiga sama tuh mimpinya seperti itu, didatangi oleh si setan gitu, bahwa yang membunuh itu bukan aku, tetapi yang membunuh itu adalah Barsisoh. Akhirnya berunding bertiga dikarenakan mimpinya sama. Ini berarti bukan suatu kebetulan, tidak mungkin kan mimpi berturut-turut dan bisa mimpi itu datang kepada 3 sosok orang yang berbeda-beda. Akhirnya di sana sangat geram sekali kakak-kakaknya anak gadis tersebut, membawa alat-alat tajam, membawa palu apapun itu gitu ya, langsung datang gitu ke pesantrennya, ke rumahnya Barsisoh, dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Barsisoh tersebut. Sangat benar-benar geram seperti itu. Pada saat itu Barsisoh sudah tidak bisa apa-apa lagi, benar-benar sudah sangat dikepanikan, panik banget. Dan setan berkata kepada Barsisoh, ya udah Barsisoh, sekarang kamu tidak bisa membuktikan lagi. Sekarang kamu terus terang aja. Sekarang kamu jujur aja bahwa kamu adalah yang membunuhnya. Seperti itu. Dan akhirnya Barsisoh pun berterus terang bahwa memang benar akulah yang membunuhnya. Setelah berterus terang, apa yang terjadi? Barsisoh akan mendapati hukuman mati dikarenakan sudah menghilangkan nyawa adiknya. Ini udah ini tingkatan level kepanikan yang paling super tinggi. Barsisoh sudah tidak bisa mengelak kepanikan yang merasa takut di dalam hatinya. Ternyata Barsisoh pun takut ya meninggal. Takut hatinya untuk meninggal. Tidak ingin meninggal pada saat itu. Benar-benar sangat panik. Benar-benar panik. Serasa sudah tidak ada yang bisa lagi yang menolongnya. Maka di sana inilah siasat yang terakhir. Datanglah setan kepada Barsisoh. Wahai guruku, wahai Barsisoh, sekarang bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Beberapa menit ke depan Allah akan mengambil nyawa kamu. Dan Barsisoh berkata kepada setan tersebut, tolong aku tidak ingin meninggal sekarang. Baik Barsisoh, aku bisa menyelamatkan kamu. Kamu tidak akan meninggal sekarang. Asal kamu, syaratnya 1. Apa kata Barsisoh? Asal kamu sekarang juga bersujud kamu di depan aku. Bersujud kamu di depan aku bahwa tidak ada Tuhan, hanyalah aku. Yang dimaksudkan itu adalah iblis.
Di dalam keadaan panik, Barsishoh berkata, "Bagaimana aku bisa bersujud di depan kamu, sedangkan tangan aku terikat, kaki aku pun terikat. Bagaimana aku bisa bersujud di depan kamu?" Maka iblis berkata, "Kalau kamu tidak bersujud, cukup dengan isyarat. Kamu kedipkan mata kamu dan hatimu berkata bahwa aku mengaku bersujud kepada aku dan Tuhan sekarang adalah aku." Allahu Akbar. Dan Barsishoh pun memberikan isyarat mengedipkan matanya. Setelah itu, maka Barsishoh pun dihukum mati di dalam keadaan su'ul khatimah dan meninggal. Dilepaslah keimanan dan keislaman Barsishoh oleh Allah. Dan Barsishoh pun meninggal masukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, bahkan abadan selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan ini benar-benar bisa mengambil hikmah. Kisah yang saya ceritakan di dalam suatu kitab referensinya. Kisah ini sudah sangat begitu populer sekali. Dan siapa sih orang yang tidak berdosa? Jangankan Barsishoh, kita pun sudah tadi saya katakan, mau dosa besar, mau dosa kecil, mau disengaja, mau tidak disengaja, mau kita sadari ataupun tidak disadari, setiap hari, setiap waktu kita selalu melakukan dosa kepada Allah. Maka seraya kita harus terus berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.